Wadidaw, full One Piece chapter 1056 berhasil kita kumpulkan, Leo. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Leo, sebelum memulai lebih jauh, selalu kusampaikan salam kompak serta doa terbaik selalu untuk kalian semua, agar diberikan kesehatan serta kebahagiaan. Amin. Sebuah cover story di mana terjadi serangan dari Charlotte Katakuri dan Charlotte Oven kepada Vinsmoke bersaudara atau para Germa Double Six. Katakuri dan Oven terlihat keren dengan tinju kombinasi keduanya. One Piece chapter 1056 diberi judul Cross Guild. Judul chapter mengacu pada organisasi baru dari salah satu Yonko era baru, yaitu Lord Buggy. Sesuai dengan namanya, Cross Guild, nampaknya ini semacam serikat yang saling melintas atau terhubung. Yap, karena di chapter kali ini, Lord Buggy mendapatkan kekuatan besar untuk kelompok bajak lautnya dengan hadirnya Mr. Zero alias Sir Crocodile dan Takanomi Dracul Mihawk sebagai bagian dari organisasi yang Lord Buggy buat. Ngeri memang ini, mantan Shichibukai dengan organisasi besar yang kita kenal dengan Baroque Wolf, ditambah sang mantan Shichibukai yang hobi solo dan dijuluki sebagai pendekar pedang terkuat di dunia One Piece, berada di sisi Lord Buggy atau menjadi bagian dari organisasi yang dia buat. Tidak heran mengapa namanya menjadi salah satu dari 4 kaisar lautan baru atau Yonko era baru. Dikatakan informasi organisasi Cross Guild atau Cross Syndicate muncul di surat kabar atau koran dunia One Piece, di mana kita bisa melihat poster besar dengan Lord Buggy, Sir Crocodile, dan Takanomi Dracul Mihawk berada di sebelah kiri dan kanan logo organisasi. Tidak sampai di situ saja, ada hal gila lain yang dilakukan Lord Buggy, yang bahkan Yonko-Yonko era lama tak terpikirkan hal ini. Bagaimana tidak kukatakan gila atau edan, Lord Buggy melakukan langkah di luar pikiran kita, di luar nalar, Leo, dengan memberi bounty ke kepala marin atau angkatan laut. Selama ini, para bajak laut yang dibonti dengan pilihan hidup atau mati, sekarang dibalik sama Lord Buggy, bajak laut justru yang dibonti. Sekarang para bajak laut punya alasan untuk bertarung dengan angkatan laut. Kepala mereka punya nilai jual loh, dihargai sama Lord. Dan mungkin bagi yang bertanya, dari mana duitnya? Tenang, tenang dulu. Waktu kroco aja dah banyak duit dia, apalagi setelah menjadi Shichibukai dan kini menjadi seorang Yonko. Bisnis dan perdagangan senjata dunia bawah mungkin juga menjadi salah satu alasan Buggy memiliki banyak uang untuk sekedar memberi bounty untuk kepala angkatan laut. Kalaupun dia nggak punya, hal itu tentu bisa dia lakukan dengan predikat dan masa lalunya. Untuk angkatan laut, saat ini mereka merasakan apa yang dirasakan para bajak laut. Karena kepala mereka saat ini bernilai harga buronan atau bounty. Pergerakan dan apa yang dilakukan Lord Buggy ini sungguh di luar perkiraan. Bahkan bisa dikatakan lebih gahar dibanding Shanks dan Kurohige. Bagaimana tidak, dia langsung frontal nyari masalah dengan membonti angkatan laut. Dan dengan adanya kekuatan besar dua mantan Shichibukai yaitu Mihawk dan Crocodile, makin pede nih Lord Buggy. Untuk urusan organisasi, tentu Mr. Zero alias Sir Crocodile dengan masa lalunya di Baroque Wolf akan semakin memperkuat organisasi yang Buggy bentuk. Badas bener nih Yonko Lord Buggy. Berlanjut, Nekomamushi dan Inuarashi menetap di negeri Wano Kuni dan mereka memilih Carrot untuk menjadi pemimpin baru bagi suku Ming di Pulau Zu. Ini mempertegas dan memperjelas jika Carrot tidak akan menjadi kru baru Luffy atau next nakama Luffy. Untuk Inuarashi dan Nekomamushi, mereka memilih tinggal karena memang kekuatan mereka diperlukan untuk mendampingi sang shogun baru negeri Wano Kuni,
yaitu Kozuki Momonosuke, dalam menjaga negeri yang dia cintai. Dikatakan juga jika Shinobu kembali cantik berkat serangan Aramaki atau Admiral Green Bull atau Admiral Ryokugyu. Keserap lemak-lemak Shinobu nampaknya Leo berkat bantuan sulur atau belukar penghisap sari kehidupan milik Admiral Green Bull. Bisa jadi solusi diet nih. Diperlihatkan dalam sebuah gambar Kozuki Momonosuke yang tampak bertemu dengan kakeknya, Kozuki Sukiyaki. Kemudian ada 3 kapten dari Supernova dan generasi terburuk yang sudah menggemparkan dunia dengan keberhasilan mereka menumbangkan 2 orang Yonko era lama. Ketiga kapten tersebut adalah Monkey D. Luffy, Eustace Captain Kidd, dan Trafalgar di Waterloo, yang terlihat berdebat akan suatu hal. Sepertinya arah tujuan ya Leo. Karena jika kita lihat, mereka seperti memperhatikan sebuah log post. Log post dunia baru berbeda bentuknya dengan log post biasanya. Log post dunia baru dibuat untuk menavigasi secara aman di dunia baru. Sebuah log post dengan 3 jarum. Setiap jarum menunjuk pulau yang berbeda, dan stabilitas jarum nantinya mencerminkan stabilitas medan magnet pulau tersebut. Dengan kata lain, semakin tidak stabil suatu jarum, kemungkinan akan semakin berbahaya pulau yang dituju. Nah, sepertinya mereka punya pilihan masing-masing pulau berikutnya yang dituju ya Leo. Atau berebut tujuan pulau yang paling berbahaya berdasarkan ketidakstabilan jarum log post. Karena mereka menganggap masing-masing dari mereka yang terkuat. Berlanjut, Eustace Captain Kidd akan mencari pria dengan bekas luka bakar yang tampaknya memiliki semacam petunjuk tentang One Piece. Siapakah itu ya Leo? Apakah dia mantan kru Roger? Menarik untuk ditunggu. Sepertinya ketiga kapten dengan kelompoknya masing-masing berlayar dengan tujuan yang berbeda ya Leo, atau berpisah setelah petualangan di negeri Wano Kuni, atau petualangan mereka telah selesai di Wano. Tujuan dari aliansi Luffy dan Lau sudah tercapai dengan tumbangnya Kaido, karena sejak awal mereka beraliansi adalah untuk menumbangkan salah satu Yonko. Dan pilihan kala itu adalah sang raja hewan buas, Hyakuzu no Kaido. Berlanjut, di chapter kali ini, kelompok bajak laut topi jerami nampaknya akan meninggalkan negeri Wano Kuni. Dikatakan jika Kozuki Momonosuke dan Kinemon bangkit tersadar dan menyadari bahwa Luffy dan krunya akan meninggalkan negeri Wano Kuni. Mereka mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang kecuali Momonosuke dan Kinemon. Takut dikasih sangu kali ini Luffy. Enggak sih, kayaknya dia nggak mau perpisahan yang menyedihkan aja mungkin. Dikatakan jika Shinobu menjadi guru Otama, Luffy berjanji pada Otama bahwa dia bisa bergabung dengan kru bajak laut Luffy ketika Otama bisa menggunakan ninjutsu. Wah, dijanjiin lagi nih Otama setelah sebelumnya oleh Fortgas DS atau kakak Luffy. Dan hal wadidaw lainnya, Karibu ternyata sudah berada di dalam kapal Tausan Sani atau kapal bajak laut topi jerami atau kapal Luffy Leo. Dikatakan jika Karibu mendengar percakapan dari kru kelompok bajak laut topi jerami tentang senjata kuno Pluton. Karibu berkata, pertama Poseidon dan sekarang Pluton. Aku harus memberitahu orang itu secepatnya, ucap dia. Sedikit membahas apa yang dikatakan Karibu tentang memberitahu orang itu atau seseorang yang mungkin dia kenal. Pertanyaannya siapa orang tersebut? Entah kenapa, pikiranku langsung tertuju pada Marshal Detach alias Kurohige. Yang memperkuat alasan ini adalah sebuah cover story Karibu yang membawa sebuah tempat makanan dengan tulisan daging dan pie. Kita tahu daging adalah makanan kesukaan Luffy, sementara pie adalah makanan kesukaan Kurohige. Bagaimana menurutmu Leo? Tapi kembali ini hanya tebakan semata. Agen gandakah Karibu? Atau bisa juga jika kita ingat cover story Karibu lainnya, pada bagian akhir dia dibawa oleh Distrek. Apakah mungkin jika Karibu ini menjadi bagian dari organisasi SWORD? Karena kita semua tahu Koby dan Distrek yang sudah terkonfirmasi menjadi bagian dari SWORD dan menjadi double agen. Menarik untuk ditunggu.
Dan di halaman terakhir, kita melihat Yamato berdiri di atap kastil dan hendak berlari ke tempat Luffy dan yang lainnya berada. Apakah Yamato benar-benar ditinggalkan? Jika kita ingat, biasanya Luffy akan mengajak orang masuk jadi krunya. Itu lewat insting dia. Kalau menurut dia pas, pasti diajak langsung, seperti kasus Nico Robin, Brook, atau Jinbe. Nah, kita tunggulah pokoknya. Nih Yamato emang diajak apa tidak? Atau dia memaksa untuk ikut nantinya? Kita harus menunggu di chapter berikutnya nampaknya, Leo. Karena Yamato berdiri di atas kastil, terjadi di panel akhir chapter 1056 atau chapter kali ini. Menarik untuk ditunggu, tapi bagiku tetap Yamato next nakama. Wangi, wangi, wangi. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.